ini kita memperoleh kesempatan untuk mendengarkan cerita dari eh, Pak Ansari dari Forum eh, Peduli HIV di Bali, yang kita tahu bahwa Pak Yahya Ansori ini merupakan penggiat yang sudah sangat matang ya di HIV, karena sejak tahun 2006 sudah eh, bekerja untuk program HIV di KPAP Bali. Kemudian secara akademis juga sejak tahun 2005 sampai dengan eh, 2000 sekarang 2000 apa 2007 menjadi dosen, dan secara pengalaman menulis itu sampai sekarang menjadi penulis lepas di beberapa media nasional. Saya kira ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk mendengar berbagai pengalaman eh, Pak Yahya Ansori di dalam menjalani eh, apa keterpaparannya dengan program HIV yang ada di Bali. Dan tentu saja selain dari pembicaranya yang sangat luar biasa, kita juga akan mendengarkan cerita yang tidak kalah luar biasanya adalah terkait dengan layanan holistik bagi ODIF. Kita tahu bahwa layanan holistik bagi ODIF itu menjadi satu hal yang memang harus kita pertimbangkan betul, karena eh, orang dengan HIV atau HIV itu sendiri menjadi sebuah perawatan kesehatan dalam jangka panjang, ya. Dengan adanya ARV maka kita memungkinkan untuk hidup lebih lama, tidak berbeda dengan mereka yang bukan dengan HIV. Oleh karena itu, berbagai macam kebutuhan layanan pun tentu juga menjadi terikat dengan status ke-HIV-nya itu. Nah, oleh karena itu, Pak Ansori akan membawa diskusi kita itu dari perspektif komunitas, ya, bagaimana komunitas itu bisa bicara dan bisa bekerja. Nah, saya kira ini perspektif dari Mas Ansori akan dibagikan kepada kita, dan silahkan waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Sorry. eh, Bang Gambit ya. Saya ketemu beberapa kali, termasuk pernah berkunjung ke kantor kami di ICUI atau di KPA Provinsi beberapa tahun lalu. Eh, saya awali dengan sebuah pantun, Mas. Apa namanya? Cendrawasih di Gunung Jayawijaya, terbang jauh hingga Danau Sentani. Terima kasih buat Unika Atmajaya yang telah menggelar diskusi kali ini. Cendrawasih memang mempesona, asal Papua bukan Papua Nugini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah join pada diskusi yang penting ini. Nah, saya lihat teman-teman ini apa namanya, walaupun agak sore, agak ngantuk, mudah-mudahan ada kopi juga sehingga bisa apa namanya mengusir kantuk kita ya. Dan kali ini izinkan saya bercerita saja. Jadi betul kata Mas Gambit, saya hanya bercerita mengenai bagaimana apa nama seperti kita ketahui bersama bahwa uh, tahun 30 ya dunia ya global ya cita-cita dunia regional bahkan Indonesia melalui Permenkes tahun 2 apa nomor 23 ya itu kita akan getting to zero ya lanjut. Jadi menu kita hari ini adalah kita sekilas mengenai gambaran kasus ya
dari cita-cita apa penguasa atau pemerintah yang telah digariskan, kemudian goalnya bagaimana. Kemudian kita tengok posisi tawar dari teman-teman orang dengan HIV/AIDS di lapangan ya. Jadi konsep memang bisa bagus ya, tetapi layanan sudah disiapkan. Tapi sebenarnya kekurangannya apa ya? Mari kita lihat. Dan yang penting layanan apa yang seharusnya ada bagi untuk meningkatkan efektivitas menuju ending tahun 2030 itu. Dan ada sedikit nanti tantangan ke depan seperti apa. Jadi ini sebagai pengantar saja. Lanjut. Jadi saya lihat di layar, saya lihat ada teman saya yang misalnya Mbak Yurike ya, komunitas di Bali yang aktif sekali, itu memberi info tentang materi ini juga, serta beberapa teman layanan, saya segera ngecek sejauh mana sih layanan telah yang diberikan. Nah ini saya pikir bagi aktivis AIDS tidak apa namanya bukan hal yang asing ya, bahwa cita-cita nasional lanjut pada tahun 2030 nanti kita harapkan zero penularan, zero diskriminasi dan zero kematian akibat AIDS. Tapi tahun 2030 juga kita harapkan 95 semua orang yang berisiko diharapkan bisa dites, kemudian 95% diharapkan mereka sudah di terapi ya, mengonsumsi ARV, dan 95% yang ketiga diharapkan terjadi supresi virus ya, sehingga kehidupannya sehat walafiat gitu ya. Lanjut. Nah, strategi pelayanannya seperti ini. Jadi di seluruh Indonesia saya pikir 4 poin ini dijalankan. Jadi yang pertama tentu saja dengan pencegahan ya, apakah pencegahan primer, sekunder sampai tersier, pengobatan IMS misalnya. Kemudian juga dilakukan tracing, uh, testing, surveillance untuk memantau mereka ya. Jadi kita punya pengalaman baik dengan apa namanya dengan pandemi kemarin ya, bagaimana tracing dilakukan. Tetapi di dalam HIV ternyata berbeda ya. Dan penanganan kasus ya, serta tentu saja promosi kesehatan baik yang dilakukan oleh teman-teman jaringan kesehatan maupun teman-teman LSM yang aktif intensif di lapangan. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, saya pikir ini hanya contoh Bali ya. Jadi layanan saya pikir sampai tahun 30 tahun lebih ya, sejak tahun 97 itu secara umum kalau di Bali itu relatif siap ya. Jadi dengan 186 armada pusat layanan kesehatan, Spasiankes, 120 puskesmas tersebar di seluruh Bali, di mana semua puskesmas sudah menerima, sudah siap melakukan VCT ya, untuk membantu teman-teman mulai tes, kemudian pendampingan sampai mendapatkan layanan yang diperlukan. Lanjut. Dan saya pikir di berbagai kota atau provinsi lain juga seperti ini. Dan kita lihat teman-teman sekalian berbicara mengenai seberapa besar sih sebenarnya kasusnya di dunia. Nah ini ada gambaran ya, sekitar 40 juta. Jadi tiap tahun kematiannya 1,5 juta kasus baru dan kematiannya 650.000 yang meninggal dunia ya. Dan angka ini semakin ke sini bisa ditekan ya. Kemarin minggu lalu saya bersama Prof. Tuti, penemu AIDS pertama di Indonesia yang dari Bali. Kalau di Jakarta Prof. Zubairi Zurban ya, beliau juga penemu AIDS tahun 83, tetapi dalam publikasi WHO itu tercatat tahun 87 ya, ketika seorang Belanda meninggal di Rumah Sakit Sangla itu. Lanjut. Bagaimana dengan Indonesia? Jadi ini estimasi tahun 2002 secara nasional kita punya angka kasus 526.000 sekian dan sudah terbongkar 81% ya, 400.000 sekian. Namun yang on ARV itu relatif masih minim. Lanjut.
Lanjut. Ya, yang on ART itu ternyata juga masih yang 42% itu mengetahui statusnya dan mendapatkan obat, dan ternyata yang tersupresi hanya 19%. Nah, angka ini ternyata saya lihat cek di tingkat Provinsi Bali juga semacam ini. Lanjut. Dari tiga, ya ini perkembangan kasus di Provinsi Bali. Ternyata dari tahun 19 sampai ya 2002 itu masih fluktuatif ya, artinya belum konsisten melandai penurunan HIV, tapi cenderung turun ya. Hingga 6 bulan pertama ini ada 900-an, tetapi rata-rata per bulan masih di atas 100 ya di Bali ya penemuan kasus. Dan bagaimana cascade-nya sebagai berikut, lanjut. Nah, ini eh, data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dari 31.000 estimasi yang sudah terbongkar ada 85% ya, 20, dan yang on ART hanya 38%. Dan yang terpresi lebih kecil dari nasional tadi, kalau misalnya 19%, tapi kalau di Bali hanya 14%. Dan rupanya angka ini juga hampir sama kalau saya cek di tingkat Kota Denpasar ya. Lanjut. Nah, situasi secara umum seperti ini. Jadi eh, harm reduction secara nasional dan lokal Bali itu ternyata mampu menurunkan penularan melalui eh, pemanfaatan jarum nafsa suntik ya. YPWIT menurun. Kemudian di kalangan teman-teman pekerja seks perempuan dan waria juga cenderung turun, tetapi LSL meningkat fenomena ini. Kemudian putus obat pada populasi kunci juga masih tinggi. WPS, LSL, dan ARV sulit dan banyak putus. Mantan pelanggan mulai ARV sulit. Nah, ini catatan kita di lapangan ya. Kemudian pasangan ODA atau ODIP lebih mudah jika suami diketahui lebih dahulu. Jadi eh, ada sementara dari teman-teman kita perempuan di Bali yang apa namanya terkendala oleh apa namanya ketidakketerbukaan keluarganya gitu ya. Pasien ibu hamil TB dan hepatitis sifilis lebih mudah dikontrol. Jadi seluruh program 120 puskesmas di Bali itu sudah berhasil, sebagian besar ibu hamil di Bali itu sudah uh, ya dilakukan tes HIV. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara masalah upaya penanggulangan adalah sesuatu yang ya apa namanya tentu saja adalah uh, merupakan kerja kolaborasi ya, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan juga adanya peran serta dari masyarakat dan masyarakat terutama aktivis itu sendiri. Nah, di sini di tingkat praksis, di tingkat realitas dalam menangani teman-teman apa namanya populasi kunci ini tentu saja teman-teman LSM atau CSO sangat penting peranannya karena merekalah sebenarnya dari menjangkau, kemudian mengedukasi, mendampingi dan sebagainya. Namun dalam namun ada persoalan di dalam memberdayakan orang dengan HIV ini. Kita tahu tadi misalnya yang di Kota Denpasar misalnya loss follow up masih tinggi ya. Itu dari 30 masih 32%. Begitu juga di Bali hampir juga 30-40%-an. Kemudian yang kita rasakan program penanggulangan AIDS di Indonesia secara umum dengan fast track itu ternyata lebih mengedepankan kepada upaya ya melakukan tes secara kuantitatif, namun belum belum dibarengi dengan sebuah pendampingan
dan edukasi untuk pemahaman persoalan HIV/AIDS kepada yang bersangkutan. Jadi di sini kegiatan perubahan perilaku terus terang kita akui masih minim ya. Apalagi di sejumlah kota. Mungkin saya pernah ngobrol sama apa namanya Mas Pak Haji Sugiarto ya. Mudah-mudahan join pada kesempatan ini misalnya di Jakarta yang sangat mobile orangnya dan sebagainya. Tentunya penjangkauan akan berubah baik orang yang menjangkau maupun yang terjangkau misalnya. Nah, di Bali saya lihat ada fenomena mobile baik penjangkau maupun yang dijangkau ini itu juga sangat tinggi, tetapi relatif masih bisa dipantau. Artinya di Sanur atau di sekitar Kuta dan wilayah Bali Utara itu masih ada penjangkau yang memang ke lapangan secara itu dan bisa memantau pemetaan dan sebagainya. Tetapi banyak daerah lain yang lepas dari jangkauan, tidak termonitor sehingga pendataan di lapangan pun menjadi masalah. Sehingga karena karena minimnya penjangkauan dan pendampingan serta edukasi itu, sehingga teman-teman lapangan termasuk perempuan dengan HIV/AIDS ini masih minim pengetahuan, sehingga belum bisa diberdayakan sebagai subjek ya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, jadi sedikit ya, tadi Mas Gamit dari Unika Atmajaya tentu saja melihat persoalan HIV ini juga dikaitkan dengan teori-teori sosial. Jadi izinkan saya sekilas membedah persoalan pemberdayaan teman-teman pekerja seks perempuan atau populasi kunci yang lain ini dengan sebuah teori sosial yang dari Vere Bourdieu ya. Jadi saya eh, membaca beberapa hasil penelitian termasuk tesisnya teman kita Profesor Janurage dari IKM Udayana dan juga beberapa teman dokter di Australia dan di Eropa beberapa justru seorang dokter meneliti persoalan HIV/AIDS di kalangan populasi kunci itu dengan teori hegemoninya Gramsci dan praktek sosialnya Bourdieu misalnya. Jadi teman-teman sekarang secara sederhana praktek sosial, praktek sosial atau peran atau posisi tawar dari seseorang di dalam menjalani kehidupan keseharian ini di, ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, perkalian antara habitus dan modal. Habitus itu adalah struktur mental, habit atau kebiasaan yang ia miliki di dalam termasuk keyakinan, pengetahuan, kompetensi dan sebagainya. Ditambah modal atau dikalikan modal, modal sosial, modal ekonomi, modal pendidikan, modal status simbolik, status adat, ya, plus arena atau medan perjuangan atau kenyataan yang dihadapi seseorang di lapangan akan menentukan nasibnya, begitulah cerita seseorang. Nah, ini di sini di dalam tesis Prof. Januraga itu serta beberapa literatur yang lain disebutkan bahwa dengan gamblang bahwa nasib orang pekerja seks itu tentu saja memiliki posisi tawar yang rendah karena mereka dari keluarga miskin, kemudian datang ke Bali, kemudian dengan modal sosial yang jaringan tidak punya, dan juga arena jaringan sosial yang tidak ada, pengetahuan tidak punya, pendidikan rendah sehingga mereka cenderung tereksploitasi oleh sistem, sehingga mereka terhegemoni oleh kenyataan itu sendiri. Sehingga secara umum posisi teman-teman populasi kunci dan komunitas ini memiliki posisi yang sangat lemah itu secara umum dari analisis ini. Kemudian sebagian mereka bahkan terbungkam dalam arti tidak bisa menyuarakan dirinya. Sehingga di sini betapa penting teman-teman aktivis yang memiliki concern
dan empati kepada teman-teman kita di lapangan ini ya. Jadi tidak mendapatkan hak untuk layanan, tidak mau terbuka dan sebagainya karena berbagai faktor, tapi faktor mendasarnya adalah karena stigma itu sendiri. Jadi stigma yang ada di masyarakat tentang terkait isu HIV/AIDS ini sangat masih tegak dan apa namanya kokoh ya. Kita lihat di lapangan seperti itu ya. Sehingga mereka secara masih perlu dukungan dan perhatian dan pendampingan. Lanjut, jadi sekilas saja. Dan teman-teman sekalian, di dalam kegiatan lapangan, aktivis AIDS ini di samping memang harus concern dan membela teman-teman yang terhempas dari struktur sosial itu, termasuk teman-teman populasi kunci ya, uh, perempuan positif ya, yang di Denpasar itu sekitar sekitar 1.500-an yang terdata ya, hampir 2.000 dengan apa namanya dengan yang tak langsungnya itu uh, mereka patut didampingi, dijangkau dan dibantu. Dan tugas aktivis AIDS di sini paling tidak ada 5M. Ini pengalaman saya apa namanya secara umum kita harus melakukan 5M. Yang pertama menjangkau itu membangun kontak dengan sasaran ya. Kemudian memahami situasi apa tongkrongan anak muda di pasar, di lokasi dan sebagainya. Kemudian M yang ketiga adalah setelah tahu situasinya mereka perlu informasi apa gitu ya. Jadi kita menyuluh sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, kemudian setelah tahu mereka disuluh dan sebagian memerlukan layanan, kita harus kita rujuk ya, termasuk ibu-ibu yang memerlukan apa layanan untuk PPIA atau apa namanya PMDCT ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan bukan hanya merujuk saja, tetapi kita juga punya tugas yang kelima adalah mendampingi ya, mendampingi klien. Jadi 5M tugas seorang aktivis AIDS, siapapun itu, apakah teman dari sosial, ya, apakah dokter atau siapapun, seharusnya harus memiliki 5 kompetensi ini. Lanjut. Nah, lantas sebenarnya posisi sosial ODIP, termasuk ODIP perempuan itu seperti apa? Jadi saya coba buat skala Likert, ya. Ada 1, 2, 4, ya 1 sangat tidak berdaya, kemudian 2 mulai agak berdaya, 3 berdaya, 4 sangat berdaya begitu ya. Bisa dikatakan seperti itu nanti bisa dikuantifikasi seperti itu. Jadi mengapa audit tidak berdaya? Itu karena ya mereka yang pertama ini dari pengamatan Pak Evo, beli Evo di Kerti Praja Yayasan Citra Usada, itu mereka banyak yang hidden population. Jadi ini yang menjadi perhatian teman-teman dari forum Peduli AIDS Bali, itu program di hari ini kita lebih mengutamakan yang hidden population yang sudah muncul di apa namanya di jaringan KDS ya, kelompok dampingan sebaya lokal maupun di beberapa LSM itu biarlah ditangani oleh LSM. Tapi PR yang hidden population yang mereka yang terancam, yang perlu tes dan sebagainya ini menjadi prioritas. Kemudian kelompok yang kedua, teman-teman ODIP yang hidden population belum terjangkau sama sekali, itu masih ada ya. Jadi PR-nya tinggal 7 tahun kurang ini, tentu saja menghadapi itu kita perlu membongkar itu. Yang kedua adalah kelompok yang sedikit terbuka tapi belum terjangkau. Ini belum terjangkau ya. Terus kelompok yang ketiga adalah sudah terbuka. Jadi perempuan sudah terbuka, ingin tes ya, ingin mengakses, ingin bergabung dengan KDS, tetapi ada keluarga yang belum mendukung. Ini hasil 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 dari asesmen di lapangan itu terjadi seperti itu.
di Denpasar dan beberapa kabupaten kota di Bali. Dan yang kelompok yang keempat ini yang sudah terbuka dan berdaya. Jadi mereka di antara mereka itu kini menjadi aktivis HIV/AIDS, termasuk yang beberapa orang yang di teman-teman yang menjadi PL di sejumlah yayasan di Bali ya, termasuk teman kita 4 dan 6 orang di Yayasan Kerti Praja ya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ya ini tadi seperti yang saya sebutkan bahwa di antara PSP yang sudah mau bicara dan berdaya itu menjadi aktivis lapangan penanggulangan AIDS ya. Nah, termasuk mereka juga bekerja di sektor lain, tetapi masih kaitannya dengan apa namanya aktif di KDS setempat ya, baik yang diinisiasi oleh Komisi Penanggulangan AIDS eh, setempat ya, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS Bandung dan Denpasar ya, di Forum Peduli AIDS Bali dan juga Dinas Kesehatan. Ini memang saya lihat ketika institusi ini menjadi aktor utama di dalam mendampingi dan juga memberdayakan dari teman-teman ODIP itu sendiri. Dan sebagian dari ODIP yang berdaya itu menjadi tim advokator di Bali ya, eh, yang didampingi oleh Forum Peduli Bali itu menjadi advokator anggaran swaklola tipe 3 yang menjadi garapan kita di Bali, dan itu berhasil, bersyukur ya, ada di Kota Denpasar misalnya ada 2 yayasan yang secara resmi sudah menganggarkan programnya yang didukung oleh pemerintah Kota Denpasar misalnya untuk tahun 2004 depan ya. Jadi adalah sebuah, itu juga keterlibatan teman-teman ODIP yang saya katakan berdaya tadi. Ini ada foto apa namanya 2 minggu yang lalu ada pertemuan di forum Peduli AIDS ya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, lalu lalu apa namanya dari kesiapan di Bali, layanan yang diberikan kepada ODIP seperti apa? Lanjut. Eh, teman sekalian, jadi program intervensi di lapangan ini secara umum ya kita bedakan secara mudah saja pada populasi kunci dan populasi umum. Ya. Nah, di populasi kunci ini dilaksanakan oleh beberapa yayasan dengan target sasaran yang relatif ya mengkhusus ya, membagi tugas ya. Jadi Forum Peduli AIDS punya anggota baik individu, lembaga maupun teman-teman LSM yang punya concern terhadap AIDS ini. Jadi di sini ada peta misalnya di Bali Utara, kemudian di Denpasar, Tabanan dan sebagainya. Tetapi kegiatan umumnya adalah siklus dari mapping dulu. Jadi program mapping ini kita harapkan kalau di YKP, di yayasannya almarhum Profesor Wirawan itu didahului dengan mappingnya. Itu 1 tahun 2 kali, di mapping per 6 bulan ya. Kemudian setelah mapping ada kegiatan penjangkauan dan DIK ya, diskusi interaktif kelompok di lokasi. Jadi di Sanur, Padanggala, di sejumlah tempat di seputar Denpasar itu. Kemudian ada manajemen kondomnya. Ini hampir serupa dengan 4 pilar PMTS yang ditelurkan oleh KPAN ya. Ya, walaupun KPAN Komisi Pendidikan Nasional waktu itu juga apa namanya hasil dari kajian dari Denpasar juga kan, antara lain dasarnya. Kemudian dari manajemen kemudian ke Yankes, pelayanan kesehatan disiapkan. Terus ada setelah dilayani mereka memerlukan pendampingan. Kemudian alur berikutnya adalah uh, dievaluasi bagaimana kelanjutan sebuah program di komunitas itu. Jadi mapping, penjangkauan, manajemen kondom, layanan kesehatan, pendampingan, dan monitoring ini sebuah siklus kegiatan yang sepatutnya dilakukan untuk apa namanya program penanggulangan di lapangan, termasuk memberdayakan teman-teman orang dengan HIV/AIDS sendiri. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini intervensi pada populasi umum. Nah, di Bali
kita punya paling tidak punya beberapa ya, termasuk kelompok kader desa peduli Ed ya, kader desa peduli Ed di tingkat Banjar ini diinisiasi sama Yayasan Citra Usada Prof. Tuti Parwati. Kemudian juga siswa kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba ya, KSPAN itu yang sudah melembaga di semua kabupaten kota di Bali sejak tahun 2000. Karena program KSPAN ini dulu di pertama pilot projectnya didukung oleh FHI yang kebetulan saya sendiri yang apa namanya ya sebagai PI-nya waktu itu tahun 2009 itu di unit penelitian epidemiologi komunitas Prof. Uning Jaya. Sedangkan kader desa peduli dirintis oleh Profesor Tuti Parwati di Citra Usada. Dan dengan intervensi ini berkolaborasi dengan teman-teman LSM seringkali membuat kebiar edukasi baik di tingkat Banjar maupun di tingkat sekolah yang sekarang sudah tersistem. Jadi tinggal apa namanya pada tingkat edukasi dan pendampingan melalui gerbong Banjar dan sekolah ini relatif bisa jalan, ya, termasuk kelompok mahasiswa peduli AIDS ya di beberapa universitas di perguruan tinggi di Bali. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ternyata kalau kita list apa yang sebenarnya layanan yang diperlukan oleh teman-teman ODIP atau populasi kunci atau komunitas ini, itu bukan sekedar stok ARV yang selalu bisa diakses, tetapi juga mereka juga perlu dukungan sosial, ekonomi, bahkan hukum dan politik ya. Jadi saya list secara apa namanya, ini saya konsul dengan beberapa teman baik pelaksana program di rumah sakit ya. Jadi terima kasih Bu Yuke yang telah mengecek list ini dan juga Mas Faiz serta Ibu Fuji dari VCT Rumah Sakit Wangaya ya memberikan beberapa masukan. Jadi yang pertama tentu saja teman-teman ODIP memerlukan edukasi yang berwarna merah ini saya pikir perlu dioptimalkan ya. Edukasi itu sangat penting kalau bisa secara intensif dan masif ya. Yang kedua adalah perlu konseling ya, konseling individu maupun konseling kelompok ya. Tapi yang pelaksanaan di lapangan ternyata ada dua jenis konseling yang bisa berbarengan secara praksis ya di lapangan. Secara individu memang harus ngerti, seseorang ODP itu harus tahu plus minus tentang apa yang dihadapinya. Tes HIV tentu saja, kemudian akses ARV yang keempat, dan layanan kesehatan dasar yang berhak mereka dapatkan, sebagaimana layanan untuk masyarakat umum lainnya, layanan TB, kemudian 7 layanan metadon ya, bagi teman-teman apa namanya pengguna jarum suntik ya, ketergantungan nafsa. Tes Viralut setelah 6 bulan, kemudian layanan hepatitis, pendampingan, dan layanan IMS. Ini masukan dari Ibu Yuke ya. Jadi apa namanya? Ternyata juga ada layanan pap smear bagi teman-teman perempuan ya. Serta dukungan sosial, ekonomi dan psikologis ya. Itu ekonomi termasuk program dinas sosial apa namanya yang membantu LSM ketika COVID kemarin dan juga dari beberapa yayasan untuk membuat apa namanya keterampilan untuk teman-teman sebagian ODIP di Denpasar. Dan layanan hukum, ini LBH Bali dan LBH API Denpasar, LBH API dan LBH Bali terima kasih. Jadi mereka sudah mengidentifikasi ada sekian puluh orang termasuk di perempuan yang setelah mereka bantu dalam persoalan-persoalan hukum yang menjerat mereka itu sudah terlaksana juga. Jadi saya juga sounding ke beberapa teman ini bagaimana layanan-layanan ini mereka sudah dapatkan itu ya. Tapi yang misalkan pengobatan itu memang masih ada masalah sebagaimana yang dinyatakan Prof. Tuti Parwati kemarin. Secara umum
eh, obat ARV di Bali cukup lancar sehingga apa eh, baik teman-teman perjalanan Odip yang dari Jakarta, dari Makassar seringkali apa namanya mendadak nodong KPA ya. Kita punya web yang apa namanya menerima keluhan-keluhan mereka termasuk bagaimana caranya mengakses karena obatnya tidak dibawa dari rumah dan berlibur di Bali bagaimana. Seringkali kita arahkan ke YKP ya, di Praja dan juga ke sejumlah rumah sakit dan mereka mendapatkannya layanan itu. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, tak kalah pentingnya adalah ya kesadaran teman-teman ODIP atau komunitas sendiri di dalam rajin minum obat ini. Jadi kenapa ini penting? Karena ternyata tadi loss follow up masih 30% dan rajin minum obatnya masih menjadi masalah gitu ya. Karena apa namanya tersupresinya masih minim tadi ya. Jadi ini pernah ada program yang digawangi sama Yayasan Kerti Praja dan Rumah Sakit Wangaya dengan donor tertentu ya. Itu programnya adalah mengingatkan teman-teman ODIP untuk meminum ARV ya. Ya, dari 1.000 sekian yang telah terdata di EKP misalnya hanya kurang dari 20% yang mau menjawab teleponnya. Ini maksudnya adalah bagaimana program intervensi itu sampai memberikan layanan online atau mengingatkan pakai telepon kepada teman-teman untuk minum obat secara rutin itu karena hasil klinik atau hasil eh, 2.000 lebih pasien di Rumah Sakit Sanglah serta 1.200-an pasien di Rumah Sakit Wangaya misalnya setelah 6-9 bulan pertama minum ARV yang bersangkutan sehat walafiat ya gambarannya seperti teman-teman yang ya dari naik becak ini yang tidak berdaya sampai yang gagah ini ya teman-teman ya bahkan menjadi aktivis ya hari ini ya seperti itu lanjut. Nah teman-teman sekalian jadi setelah apa namanya menguraikan seharusnya program yang yang harus diakses oleh teman-teman audit tadi yang sekian poin tadi dan kerja-kerja kita selama ini capaian getting to zero itu seperti apa ya, khususnya di Bali. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, rupanya jadi kalau di apa namanya di informasi Live Lab kemarin gitu ya, uh, ambisius menuju Getting to Zero 2030 itu rasanya uh, ya tepat sekali ya, ambisius memang. Dan cita-cita memang harus zero ya. Itu memang uh, masih ya boleh dikatakan secara ini jauh ya karena apa namanya harus banyak hal yang perlu dilakukan karena ternyata uh, menuju ke titik zero nol itu prevalensi masih jauh karena ternyata jika tahun 2009-2010 prevalensi di kalangan PSP ya pekerja seks perempuan di Bali itu sekitar 1 dibanding 4 ya dari 4 orang satu kena artinya 25% ya maka sekitar 2017 sampai 2021 ini uh, fluktuatif antara 14, 15 ke 16 lagi ke 14% ya. Sekitar angka itu ya. Jadi 14 15 orang di antara 100 orang gitu ya. Nah, itu tetapi cenderung turun. Nah, itu menampakkan grafiknya di atas. Uh, Hal serupa juga prevalensi di kalangan penasun cenderung turun juga secara nasional ya kayak yang di bawah ini. Terus bagaimana dengan stigma dan diskriminasi serta kematian? Lanjut. Nah, mengukur stigma ini memang susah. Bagaimana caranya? Ya, tetapi hal yang positif misalnya di media ya dengan jaringan kelompok jurnalis peduli Bali itu menyimpulkan. Jadi dari diskusi tempo hari disimpulkan bahwa uh, penampilan di media itu stigma relatif bisa diturunkan. Buktinya adalah bila mana dulu HIV/AIDS digambarkan dengan sosok yang serem ya, pakai apa namanya yang di ada koper wisatawan digelandotin dengan
HIV/AIDS yang menyeramkan misalnya. Maka sekarang wajah di karikatur-karikatur sudah nggak ada. Kemudian yang kedua, dengan terlibatnya majelis adat desa Pakraman, ya. Misalnya yang membuat edukasi mengenai eh, penanganan jenazah ODIP misalnya, ODA ya, itu juga satu bukti adat pun sudah berperan. Ya. Begitu juga ada beberapa kelompok komunitas yang semakin menampakkan diri ya. Ya, PKNI, COTI, IPI ya, yang tergabung di teman-teman yang di kelompok ini juga semakin LSL muda itu juga lebih mengemuka, itu juga sebuah apa namanya bukti daripada diskriminasi itu bisa sebenarnya mungkin bisa kita kikis ya walaupun masih ada masih tebel ya. Lanjut. Jadi diskriminasi kesimpulannya secara umum bisa diturunkan, tapi sejauh mana nah, bisa kita lihat tadi. Kemudian bagaimana kematian ya? Ini ada satu kohort yang juga menarik ya. Misalnya kalau dulu pada 1 tahun pertama dievaluasi tahun 2006 itu kematian masih 20% ya. 20 orang meninggal dalam tahun itu di antara 100 orang. Maka sejak tahun 2012 sudah menjadi 3% dan apa namanya kalau kita lihat di angka nasional juga kurang dari 2% ya kematian. Jadi apa namanya ini yang terlaporkan melalui layanan kesehatan uh, di Bali dan juga secara umum di nasional. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, jadi tantangan menuju ending it 2030 itu kita mencatat dari kesimpulan tadi ya, baik di kalangan teman-teman eh, pekerja seks perempuan khususnya dan juga ponci pada umumnya, itu yang pertama memang persoalan stigma dan diskriminasi. Ya, mereka terstigma dan diskriminasi baik oleh stigma diri sendiri maupun orang lain. Tapi berkembang diskusi di Denpasar itu sebenarnya berawal dari stigma diri sendiri itu sebenarnya. Itu mencoba dikikis ya dengan pemahaman pengetahuan mereka sehingga kita harapkan bisa berkurang dan menjadi percaya diri. Yang kedua loss follow up. Loss follow up. Nah, di sini pentingnya teman-teman jaringan LSM dan KDS ya yang ada di daerah setempat ya. Karena beberapa ODIP di Bali itu banyak yang mampir saja kemudian hilang lagi gitu ya. Apalagi persoalan wasfolap itu kemarin menjadi topik yang mengemuka terus ketika era COVID kemarin ya, yang pulang kampung dan sebagainya itu lost follow up ya. Tapi selama setahun ini sudah mulai stabil lagi ya. Daftar yang di Puskesmas 120 jaringan Puskesmas dan rumah sakit itu sudah mulai bisa diceklis lagi ya. Kemudian kepatuhan minum ARV, persoalan yang ketiga yang perlu menjadi catatan kita, karena yang hari ini sudah mendapatkan itu semestinya itu apa namanya ARV itu menjadi tetap rutin diminum sehingga teman-teman komunitas menjadi kualitas hidupnya bisa terjaga. Sinergi semua stakeholders sangat penting ya, termasuk tadi apa FPA, KPA dan apa namanya dinas kesehatan misalnya. Dan audit atau ODA sebagai subjek ini menjadikan mereka menjadi subjek ya, berdaya dan bisa bicara ini menjadi penting karena mereka apa kita harapkan apa namanya bisa di depan ya. Misalnya persoalan kondom misalnya. Nah, tempo hari apa namanya ada teman-teman yayasan yang kenapa kok suplai dari pemerintah kok berkurang dan sebagainya. Nah, ketika 3-5 tahun yang lalu dari program KPAN yang masih intens dulu dengan Global Fund-nya, waktu itu kita peringatkan bahwa uh, kondom dan jarum suntik yang ada di layanan dan teman-teman LSM itu hanya uh, menjadi stimulan saja, komplementer saja, dan kita harapkan ada kondom mandiri misalnya. Nah itu yang bicara itu dari teman-teman ODIP sebagai subjek itu bagus saya pikir.
Nah, tempo hari saya pernah melihat eh, teman penyuluh dari audit di lapangan dia menimpali jawaban dari masyarakat yang membutuhkan kondom itu seperti itu. Jadi silakan bisa mengadakan sendiri untuk kesehatan sendiri dan kelompoknya misalnya. Itu saya pikir baik juga. Dan apa namanya jawaban ini dari mereka. Jadi saya pikir pemberdayaan mereka untuk kesehatannya sendiri menjadi sangat penting. Mungkin demikian Mas Gambit dan teman-teman semua sebagai pengantar. Saya nggak tahu apakah ini terlalu umum atau biasa saja, tapi itulah yang saya tangkap dari apa namanya realitas di lapangan, baik yang menyangkut penjangkauan dan layanan di pusat-pusat kesehatan, di puskesmas dan sebagainya. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ansori untuk paparannya yang komprehensif ya, mulai dari epidemiologi sampai dengan apa namanya berbagai macam tantangan yang eh, harus kita hadapi untuk menuju getting to zero. Nah, ada beberapa hal yang menarik barangkali yang tadi disampaikan oleh Mas Ansori. Yang pertama bahwa Mas Ansori sudah membuat positioning gitu ya, bahwa populasi kunci itu adalah eh, sebuah posisi sosial yang memiliki nilai tawar rendah gitu ya. Kemudian mereka terbungkam yang disebabkan karena adanya stigma dan diskriminasi. Nah, dalam rangka itu, Mas Ansori juga mengingatkan sebenarnya dalam menghadapi kelompok-kelompok yang termarginalkan seperti itu, maka kompetensi petugas lapangan itu harus komprehensif. Mulai dari menemukan sebagai orang yang tersembunyi keberadaannya di dalam masyarakat, sampai dengan mendampingi ketika mereka sudah bisa mengetahui status HIV-nya. Nah, kemudian ada banyak apa namanya, ada banyak kontradiksi-kontradiksi sebenarnya yang tadi disajikan oleh Mas Ansori. Eh, Misalnya yang terkait dengan sebenarnya layanannya itu sudah ada, tapi kemudian komunitasnya juga semakin kuat. Tetapi kenapa kok masih ada tantangan-tantangan kita untuk mencapai getting to zero? Stigma masih ada, LFU selalu membayangi, kemudian tidak patuh terhadap ARV, kemudian juga kerjasama antar stakeholder juga masih apa namanya belum optimal. Dan yang utama adalah masih bungkamnya eh, orang dengan HIV untuk menyuarakan sehingga tidak bisa berdaya. Nah, itu kira-kira apa namanya, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ansori, mulai dari positioning sampai dengan tantangan yang dihadapi dalam kita menuju getting to zero. Nah, saya kira waktunya bagi kita untuk berdiskusi lebih dalam lagi karena banyak hal-hal yang menarik untuk kita dalami dari apa sajian dari Mas Ansori tadi. Silahkan kita mulai dulu dari Indria. Silahkan Indria. Halo, selamat sore. Boleh. Ya, Eh, Mbak. saya mau, saya Indria. Saya kalau domisili di Cianjur, cuman Oke, kerja di eh, Bandung. Yang silakan. saya mau tanyakan gini, ini kan ada program-program yang khusus untuk teman-teman ODIF yang di luar ya. Maksudnya di luar. Ini kan saya kemarin ada program di lapas lapas perempuan kan.
Di situ juga ada beberapa ODIF. Nah, kayaknya kalau untuk di lapas itu kan teman-teman ODIF sangat terbatas ya untuk masalah pengobatan. Kalau misalnya mereka ada IO atau untuk masalah layanan cek CD4 atau VL gitu kan. Dan untuk komunitasnya juga mereka memang tidak terlalu banyak gitu, hanya di bawah 20 atau 25 gitu kan. Nah, itu bisa nggak kalau untuk teman-teman ini membantu dengan segala keterbatasan di lapas eh, dari komunitas ini, karena kan kebijakannya juga beda ya kalau untuk di lapas gitu kan ketika ada teman ODIF yang sakit gitu, itu kan prosedural sekali gitu kan untuk di lapas gitu kan. Nah, ini caranya gimana ya supaya bisa teman-teman di lapas pun bisa dapat informasi, bisa dapat apa layanan sama seperti teman-teman yang di luar gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih Indria dari Bandung. Eh, Mungkin kita respon dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk menyiapkan Oke, pertanyaan. Silakan, Mas Ansori. terima kasih. Jadi Mbak Andrea, terima kasih atas apa namanya pancingannya ya. Jadi setahu saya memang seperti itu di apa di lapas beberapa lapas di Bali. Tapi kita syukur tahun 1995 sebelum apa namanya Prof Wirawan dan kawan-kawan LSM di Bali itu sejak ada booming kasus waktu itu. Nah, sejak saat itu salah satu penjara atau eh, lembaga pemasarakan di Bali terbesar itu di Kerobokan ya. Ada Bali 19 ada di situ, ada yang kasus narkoba hukuman mati juga ada di situ ya. Itu ada syukur ada klinik khusus ya dengan Dokter Hartawan sampai sekarang beliau masih bertugas. Itu programnya jalan sampai sekarang dan sekarang di lapas Kerobokan juga ada apa lapas perempuannya. Itu kita amati terakhir juga programnya saya lihat juga jalan dan edukasi di seluruh 9 lapas di 9 kabupaten itu juga dikembangkan. Ada satu yayasan yang concern terhadap itu dan kita koordinasikan apa namanya implementasinya termasuk lapas narkotika yang ada di Bangli ya di Susut itu beberapa kali program Yakeba ya eh, juga didukung mungkin sama juga si apa namanya dari teman-teman di di Jakarta juga ya. Itu juga mengadakan edukasi di sana dan mendekatkan layanan pengambilan obat dengan puskesmas yang dekat dengan lapas itu juga mungkin dilakukan gitu ya. Jadi itu kalau kondisi di Bali. Jadi saya lihat di Bali edukasi terutama itu jalan dan beberapa klien yang kena masalah kesehatan dasar termasuk IO yang ada khusus di lapas Kerobokan bisa tertangani karena ada kliniknya di situ dan ada dokternya gitu ya. Saya nggak tahu ya di Cipinang mungkin ada dokter Izar ya ada itu saya pikir apakah jalan atau sebagainya. Tapi semestinya program yang sudah terbangun penanggulangan di lapas melalui jaringan Kumham ini sejak tahun 2000-an 2005 2010 itu semestinya nyambung sampai hari ini. Saya nggak tahu hari ini seperti apa. Dan itu lagi-lagi juga bagaimana teman-teman dinas kesehatan serta forum peduli di wilayah tersebut serta KPA-nya itu berdaya gitu ya. Jadi saya pikir juga ini persoalan kelembagaan. Dan kalau misalnya apa namanya prioritas masalah itu memang memang harus itu seharusnya ada layanan di tingkat apa namanya lapas ya dan yang hidden tadi ya yang kelompok-kelompok yang tidak terjangkau tadi semestinya bisa dijangkau. Nah, begitu Pak. Jadi ini adalah persoalan kelembagaan yang mesti koordinasi oleh apa Kementerian Kesehatan setempat, kemudian Kumham dan apa namanya
dan prakarsa dari teman-teman LSM sebenarnya. Jadi kalau di Bali misalnya layanan apa namanya pasca layanan kayak teman-teman audit yang ada masalah gigi karena ARV, kemudian persendian tulang, karena tidak tercover oleh BPJS di layanan kesehatan, paling tidak teknologi untuk penanganannya itu misalnya justru dari teman-teman audit yang berdaya ini mengkomunikasikan kepada layanan itu ternyata bisa tertangani misalnya. Nah, seperti itu. Jadi begitu Pak, mungkin untuk apa namanya kita mudah-mudahan apa sejumlah lapas yang memerlukan edukasi paling tidak misalnya bagaimana tes dan sebagainya seharusnya puskesmas atau rumah sakit setempat bisa MOU dengan apa namanya dengan lapas tempat sehingga kalau ada walaupun prosedurnya tadi memang betul ya. Jadi ketika saya berkunjung atau mengadakan sosialisasi untuk HIV di penjara di lapas narkotik misalkan itu semua digeledah itu ya sampai melihat celana dalam itu ya nggak peduli bahkan flash disk suruh tinggalin waktu itu laptop disita ya. Jadi hanya flash disk itu pun yang memasukkan filenya petugas penjara eh, setempat untuk memasukkan laptop mereka ya. Jadi kita bawa laptop pun juga digeledah nah itu bagus juga sebagai SOP ya. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya adalah peranan teman-teman aktivis ODIP yang tergabung dalam LSC tempat harus bicara gitu ya untuk mengusahakan atau memperjuangkan ini. Terima kasih. Oke, Boleh sedikit lagi? ya Silakan Bu. silakan, Setia. Kalau kalau misalnya nih kayak di lapas di Bali kan sudah settle ya untuk program HIV-nya gitu kan sampai ya sudah bertahun-tahun lah. Mungkin bisa dijadikan pilot project untuk lapas-lapas yang lain gitu kan. Misalnya kayak kalau misalnya nih ada teman-teman ODIF yang perlu penanganan khusus gitu kan karena kan mereka karena keterbatasan waktu, ruang lingkup dan sebagainya gitu kan nggak sebebas kita yang di luar lah gitu untuk menerima informasi atau segala macam gitu kan. Mungkin bisa jadi pilot project untuk oh ya nanti ada kunjungan misalnya gitu kan dari lapas mana untuk melihat memang kalau untuk klinik sudah sangat baik gitu kan tapi yaitu karena keterbatasan dan banyak larangannya pula untuk obat-obatan yang bisa masuk gitu kan untuk obat-obatan yang dikonsumsi kadang mereka pun ada yang sampai karena nggak petugas pun nggak bisa untuk melihat si dampingan ini tuh si ARV-nya tuh diminum atau enggak juga nggak bisa dipastikan gitu kan benar diminum atau enggak gitu kan nggak bisa dipastikan benar diminum gitu kan karena ya itu gitu balik lagi ada yang beberapa orang juga yang akhirnya loss ARV. Nah itu kan untuk yang LFU di lapas biasanya sulit ya untuk kita ketahui karena dipikir ya mereka minum aja gitu kan minum si ARV itu padahal kan kita juga nggak tahu betul diminum atau enggak gitu kan. Nah mungkin karena kalau untuk apa lembaga yang concern di masalah HIV memang baru tahun ini masuk lagi ke lapas perempuan gitu untuk teman-teman apa untuk teman-teman odifnya gitu kan. Cuman tidak bisa sesering yang memberikan informasi ke teman-teman yang ada di luar karena mereka juga kan ada waktu-waktunya untuk bisa mengadakan sesi gitu kan belum ya itulah yang tadi Bapak sendiri rasakan ketika masuk lapas kan pemeriksaannya begitu ketat gitu kan kita berbaik hati misalnya mau ngasih makanan itu juga kan sulit gitu kan ya kita mau menyenangkan mereka untuk memberikan buah-buahan itu juga sulit karena memang banyak kejadian gitu kan. Jadi mereka juga menjalankan prosedur seperti itu yang mungkin nanti bisa jadi pilot project yang di Bali itu gitu untuk meningkatkan lagi gitu untuk teman-teman Odif yang ada di lapas. Itu aja, makasih. Oke, Ya. terima kasih Indria. Hmm. Silakan, Ya. Sapi. Ah, selamat sore teman-teman, Bapak, Ibu-ibu. Maaf baru Ini join lupa karena di sini Wita Pak. Jadinya ini
Eh, Iya, 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 iya. apa Silakan. namanya? Enggak, saya dokter septi, saya dokter umum. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta, tipe D di rumah sakit. Kebetulan saya sebenarnya fokus di manajemen. Cuma setahun ini Hmm. saya fokus di HIV. Nah, Oke. kalau di sini kami memang betul yang kayak Bapak bilang tadi, kita sampai Pak ke rutan. Bahkan itu di rutan itu kita juga yang sampai apa namanya? Yang sosialisasi, nah yang seperti itu. Nah, yang keterlibatan NGO itu tadi, nah di situ yang memang tidak gampang ya untuk apalagi kayak untuk alur yang kayak gitu-gitu ya memang nggak ini gitu loh. Tapi kita bisa yang sampai yang kayak sosialisasi, memang yang masuk dalam puskesmas wilayah kerja setempat. Nah, ya kan itu yang kita maksimalkan. Kalaupun misalnya nih puskesmas ternyata kasus lagi tinggi gitu ya. Mereka kan ada target-target ya tiap triwulan laporannya untuk jumlah kasus gitu ya. Misalnya pun puskesmas wilayah kerja setempat ternyata kasusnya nih sudah gitu ya. Ternyata sudah mencukupi gitu. Kita boleh sebenarnya lintas sektor. Oh, misalnya nih dari puskesmas wilayah kerja lain nih belum target triwulan pertamanya belum nih gitu kan. Nah, ya sudah akhirnya mereka yang masuk lapas yang kayak gitu ya. Kalau aturan yang kayak gitu-gitu saya rasa di mana-mana sama ya gitu kan ya. Terus tapi biasanya kita kalau misalnya kayak lapas umum yang kayak gitu ya kita memang screening di awalnya yang faktor resiko tinggi. Nah, yang seperti itu tuh memang yang benar-benar gitu. Terus kita libatkan juga yang NGO yang LSM tadi LSM. Nah, ya salah satunya untuk apa? Untuk ya PMO, pendamping minum obatnya. Nah, sebenarnya pun peran NGO itu sekarang kan kalau saat ini di masyarakat itu kan mereka nih yang sebagai PMO-nya, sebagai pendamping minum obatnya. Nah, cuman ini sekarang sudah mulai kita usahakan. Jadi ini kan saya kan juga gabung-gabung nih Pak sama komunitas-komunitas gitu kan. Jadi apa namanya? Jadi kita tuh sudah mulai yang masuk gitu kan ya, pelan-pelan kemana gitu loh. Kalau misalnya nih yang keluarganya sudah tahu statusnya, ya kan? Nah sudah mulai pelan-pelan kita alihkan. Jadi apa gitu loh. Jadi biar untuk psikisnya, ya kan ya. Uh, jadi holistik gitu loh pengobatannya gitu loh ya kan jadi dia ngerasa diperhatikan juga nih sama keluarga nah yang seperti itu tapi kalau lapas nanti boleh share ini nggak sih kalau nggak nanti saya coba share ininya aja IG-nya pendamping sebayanya kita di sini itu ada kalau nggak salah ini apa namanya dokumentasi yang pada saat screening di rutan pada saat apa namanya penyuluhan. Nah, yang seperti itu. Kalau kita di sini, Pak, apa namanya Yayasan Spiritia kan ya, Mahakam Plus yang kayak gitu di bawah Yayasan Spiritia, kita memang itu kan rutin ya program ya. Jadi kayak kemarin ini kita baru validasi data 2 hari kemarin. Besok ini juga saya ngasih yang study club untuk yang pendamping lapangan yang terhadap retensi apa namanya retensi on ART untuk meningkatkan retensi pasien yang on ART. Tapi kita melibatkan pendamping lapangan gitu loh. Nah, sama yang belum ART. Nah, yang kayak yang seperti itu sih, maksudnya bukan hanya tingkat kepatuhannya aja. Jadi kan kita maksudnya kita sampai survei yang jarak. Kenapa sih dia sampai LFU? Apakah jarak rumahnya jauh, ya kan? Ataukah misalnya ada diskriminasi dari tetangga, ya? Nah, yang seperti itu gitu loh. Terus yang kayak gitu sih Pak. Cuman kalau di sini NGO-nya memang yang LSM-nya itu pendukung sebayanya itu memang yang jalan sekali. Padahal tuh kita ada di Balikpapan ini ada 23 PDP pendamping sebayanya itu hanya 10 apa 8 ya. Jadi tuh ya memang bagi-bagi. Nah, yang kayak gitu gitu. Tapi ya mereka-mereka itu tuh yang ya luar biasa sih Pak. Yang ini gitu loh. Kalau yang di lapas tadi tuh so far tuh dengar cerita dari teman-teman ngelihat dokumentasinya yang kayak gitu-gitu tuh yang memang jalan rutin yang untuk program-programnya bahkan yang dari NGO-nya sendiri gitu kan yang rutin juga yang seperti itu gitu yang untuk kegiatan validasi data ya kan bahkan yang sampai
apa namanya kerjasama yang sampai ke Dinsos ya, eh, permasalahan biaya gitu, yang nggak punya BPJS seperti itu, yang nggak punya KTP gitu. Nah, teman-teman itu tuh kita itu sampai ke situ gitu loh. Maksudnya tuh kita tuh sampai masuknya itu sampai koordinasinya juga sampai ke tahap itu gitu. Ya. Gitu sih kalau Mas apa ya? Memang yang paling enak itu melibatkan puskesmas wilayah kerja setempat dulu. Itu yang paling gampang yang seperti itu. Karena mereka ya satu, mereka punya target, mereka triwulan ya kan ya. Jadi mereka mereka punya target triwulan pertama, dua, tiga, empat gitu. Nah, tapi ya memang Pak NGO itu dimasukkan Pak di situ. Jadi NGO itu ya terlibat di situ. Kalau NGO, kalau misalnya pendamping sebaya kan mereka untuk mendampingi pasien-pasien yang apa namanya sudah positif ya kan. Kalau misalnya yang pendamping lapangan mereka kan screening nih mencari apa namanya yang dengan faktor resiko tinggi. Nah, yang seperti itu gitu. Kalau sudah terjaring baru nih diarahkan ke layanan-layanan PDP yang seperti itu gitu. Tapi memang sih benar itu tantangan di awal yang untuk kayak minum obatnya yang kayak gitu ya memang kalau misalnya kita memang komitmen nih mau mencapai triple eliminasi ya walaupun 50-50 sih ya karena di beberapa jurnal yang sudah keluar pun dikatakan gitu loh targetnya 2030 sudah ada PrEP, sudah ada PEP gitu ya bahkan dicanangkan vaksin tapi 2030 kok malah diprediksi kasusnya malah membludak. Kenapa gitu ya kan harusnya kan tidak seperti itu gitu tapi itu malah yang di beberapa ini kok isu-isunya gitu kan malah sudah keluarnya yang seperti itu gitu dan mereka sudah bisa apa memaparkan angka di situ. Nah, itu kan maksudnya kan PR kita gitu loh. Lah, terus sekarang selama ini yang kita lakukan sia-sia dong. Nah, sebenarnya kan seperti itu gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh masalahnya di mana gitu kan. Triple eliminasinya benar-benar jalan nggak gitu. Terus notifikasi pasangannya benar-benar jalan nggak. Benar-benar kita mutus rantainya nggak. Nah, sebenarnya tuh kita tuh lebih ke situ sih karena kita kan setiap habis kegiatan validasi data, itu kan kita ada rencana tindak lanjut ya. Nah, itu kan biasanya itu kan dari puskesmas, layanan-layanan itu kan kita kan yang saring urun rembuk yang seperti itu gitu loh. Gimana caranya ini untuk mutus rantainya nih gitu. Sebenarnya kan yang paling susah itu ya rata-rata ya notifikasi pasangan itu tuh yang PR kita salah satunya. Nah, yang seperti itu gitu. Yang kadang yang efek samping obat yang kayak kayak yang kayak gitu sih, Pak, teman-teman gitu. Ya, oke. Terima kasih sharingnya, Dr. Setia. Sama-sama, Pak. Ya, sebelum dikomentari oleh Pak Yahya, saya ingin mengundang Mission Impossible itu untuk memberikan komentar karena beberapa eh, komentar sudah diberikan oleh Mas atau Mbak Mission Impossible ini. Silakan, biar ada beberapa aspek ya. Silakan. Ada? Halo, saudara Mission Impossible? Oke, nggak ada. Oke, saya bacakan saja ya. Mau stigma didobrak adalah memperluas edukasi tentang HIV tidak dengan cara menakut-nakutin pasien atau masyarakat. Itu komentar pertama. Komentar kedua adalah LMTU bisa disebabkan karena efek snap obat. Jadi semisal ada seorang pun ODIF yang LTFU di TLE, mungkin sebaiknya diberikan ARV TLD yang di mana minim efek samping. Itu dua. Yang kedua, kemudian yang ketiga, itu memang harus ada pelayanan di lapas atau rutan. Oke, ya itu dari Mas atau Mbak Mission Impossible. Kemudian yang kedua itu ada komentar yang terkait dengan eh,
dari Moh Uwais Al-Qarni Awaludin. Kalau di Sulsel untuk saat Kanwil Kumham telah mengembangkan jejaring layanan dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk testing HIV di lapas. Oke. Kemudian pertanyaan, ini Mbak Dian Prima, silahkan Mbak Dian Prima kalau mau langsung. Halo? Iya, baik. Terima kasih Bapak Pak Gambit. Terima kasih Pak Yaya atas sharingnya yang luar biasa. Perkenalkan Bapak, mohon izin saya dari Ibu Lele. Kebetulan saya memang tertarik sekali dengan HIV ini dan mungkin Bapak bisa memberikan inspirasi dan pengalamannya seperti apa untuk cara yang paling efektif terkait untuk mengatasi lost to follow up ini. Karena pernah saya di tahun 2019 saya mencoba inovasi dengan reminder tools berbasis website dan memang itu efektif, tapi untuk satu puskesmas yang memang notabene-nya ODIF-nya sudah pada stabil seperti itu. Tapi memang ada beberapa mungkin telat pengambilannya 2 hari, 3 hari, tidak sesuai dengan jadwal. Tapi ketika saya coba terapkan memang itu baru 6 bulan Bapak. Jadi memang efektif, jadi petugas pemegang program nggak perlu telepon satu-satu lagi untuk mengingatkan itu. Mungkin bisa menginspirasi Bapak. Terima kasih Pak Yahya. Pasien itu tidak nyaman sama pendamping. Kedua, data mereka itu tersebar, tidak digali, tidak diberikan informasi. Mohon maaf Pak, Iya, mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Ternyata sama mute. Maaf. Ya, pertama tentang program lapas tadi, seharusnya teman aktivis setempat, apakah yang bercokol di KPA atau LSM harus berontak ya, untuk mengadakan pertemuan mendorong MOU. Nah, itu pertama ya. Jadi MOU terima kasih teman yang dari Balikpapan tadi banyak memberikan case-nya, barangkali bisa menjadi contoh itu bagaimana MOU itu seperti misalnya lapas TIK di Bangli oleh diinisiasi sama Yakeba misalnya. Terus yang kedua yang lost follow up itu setahu saya memang ada 2 jenis, ada 2 kelompok secara umum klien ini. Yang pertama yang migran ya, yang hanya sementara aja di Bali dan sebagainya. Ini susah juga, kita punya pengalaman itu. Terus yang kedua berdasarkan layanan setempat ya, PKM atau rumah sakit itu harus memang punya kita kerjasama dengan PL lapangan dari NGO setempat yang di hire untuk bekerja sama dengan PKM dan rumah sakit Mangaya misalnya di Pasar, dan PKM di seluruh Bali itu punya kontak person LSM-nya gitu ya, yang membina dan merawat daripada klien itu, sehingga itu mempermudah saya pikir. Jadi sampai misalnya ya hari ulang tahun anaknya itu bisa saling undang, itu baik sekali misalnya. Nah, sehingga tempo hari pernah kita tulis tentang peranan keluarga kecil di dalam mendukung klien untuk kualitas hidup teman-teman ODIP misalnya. Itu pernah kita tulis AIAS di Prancis bersama Dr. Saryana, seorang kepala VCT di Pangaya misalkan. Abstraknya diterima dan kita diundang ke Prancis, nggak taunya kena COVID kemarin ya, nggak jadi deh. Gagal ya, akhirnya ya mandi sandur cukup lah ya. Kemudian itu jadi ada klien yang migran yang bolak-balik ganti, dan ada klien yang bisa dikedeng, bisa diikat itu. Di samping PL tadi, peranan yang penting adalah KDS. Jadi kelompok dampingan sebaya itu dirawat itu sangat-sangat bermanfaat itu. Jadi mereka keluhkan secara sebaya, secara interpersonal itu persoalan apa? Karena lost follow up itu bukan hanya persoalan medis, itu adalah persoalan sosial, persoalan motivasi, persoalan perkoncoan, persoalan pengerumpian sebayanya gitu ya.
Kalau mereka punya teman dekat, apapun masalahnya dia akan terbongkar ya. Bisa jadi karena suami tadi karena nggak ngantar gitu ya. Sehingga topiknya di situ bukan persoalan kesehatan sebenarnya, persoalan pertemanan apa itu hari-hari ulang tahun anaknya dan sebagainya itu sangat penting. Jadi eh, yang kedua di samping PL itu adalah melalui KDS itu ya, yang kita lihat di beberapa di mana itu di apa namanya di Denpasar, di Bandung, apa saya lihat kenapa untuk menghindari loss follow-up itu ternyata bisa dikelola dengan KDS ini. Maka KDS itu di samping untuk membantu yang hidden population, yang masih petang dadat di hutan nggak tahu apa, nah, sampai dia bisa terbuka dan tahu gitu. Begitu, terima kasih. Bapak izin boleh menambahkan Pak, kita Oh, maksudnya silakan, sharing silakan. sharing Ya, sharing yang kita di sini ya Pak. Jadi yang kayak Bapak oke. bilang tadi kan yang kayak migran ini kan kebetulan eh, kami kan juga ini ya Pak, banyak yang dari luar kota. Jadi ini Ya, yang kebetulan yang saya tangani sekarang yang ini yang migran ini hmm. transit ya kita istilahnya. Awalnya Ya, ya, ya. transit. Jadi kalau transit itu kan regulasinya kita eh, nggak sengaja Pak. Ya. Jadi profesinya mohon maaf LC pendamping karaoke. Nah, Nah, satu kamarnya itu hmm. klien itu tuh udah kliennya dari salah satu KDS tadi. Nah, jadi ternyata apa namanya? eh, cerita baru datang dari Tangerang Pak tanggal 19 Agustus Juli. Nah, jadi tuh kebetulan baru datang gitu kan, obatnya nggak bawa gitu kan. Nah, pas ngelihat temennya ada botol obatnya gitu, Mbak nah mereka tuh udah yang langsung yang saling ini gitu kan, udah langsung nah sudah yang gitu Waduh. gitu kan. Nah, akhirnya dari temennya kalau saya bantuin lapor ke KDS boleh nggak gitu kan? Nah, boleh gitu. Akhirnya ketemuan Pak, ketemuan. Saya sudah dikontak dulu. Nah, jadi pertama yang pada saat saya orientasi pelatihan itu di dinas provinsi, satu karakteristik nakes itu mempengaruhi. Jadi pada saat pendamping apa namanya pendamping lapangan screening nih yang ke tempat yang misalnya petang dedet tadi ya, padahal sebenarnya itu kan mappingnya udah ada ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Nah, Ya, yang kayak gitu itu nanti mereka nggak yang ini yang paling dekat misalnya puskesmas A gitu dari tempatnya. ya, Mereka langsung rujuk ke sana, belum tentu gitu loh. Jadi ya, mereka ngelihat karakteristik nakes. Jadi ya, yang jadi nanti kita dihubungin itu Pak. Dok, ya, betul, betul, kita betul. ada yang kayak gini. Ini kalau kita lihat dari karakternya cocok sama dokter Septi deh. Bersedia nggak? Terus akhirnya saya tanya, Mas, ini riwayat ARV-nya gimana? Sudah koordinasi belum sama PS-nya yang di Tangerang? Saya bilang kayak gitu. Terus udah kami minta KTP, kita cek di database, ternyata mereka masih pakai yang SIHA 1.7 kan, Pak. Jadi belum migrasi ke yang 2.1. Akhirnya pihak RR kita koordinasi sama RR-nya rumah sakit setempat, PS kita koordinasi sama PS setempat yang di sana gitu kan. Nah, sudah kayak gitu, data sudah kita kantongi, ya kan? Data sudah Hmm. kita kantongi. Pasien itu ya memang awalnya kan yang tertutup. Nah, makanya ya sudah. Jadi Hmm. akhirnya nggak usah ke rumah sakit deh, saya bilang kayak gitu. Saya Ya, aja mampir nih, saya bilang kayak gitu kan. Nah, hmm. sudah Pak, saya Ya, mampir. Jadi mereka kan biasanya kan ada private room. Udah, ya, yang panggil kakak aja deh. Maksudnya trust isunya dulu nih. Mereka yang penting ya, tuh satu. Kita betul, butuhnya itu betul. dulu karena kita Ya, nggak perlu banyak tanya, nggak perlu banyak omong. Mereka bakal ya. ngalir sendiri gitu. Siap, Nah, siap. akhirnya itu ternyata keluar itu dia lost follow up beliau 5 bulanan Pak, 5 bulanan. 5 bulanan itu lost follow up obatnya. Ya kan, lost follow up obatnya. Jadi kemarin pas nyampe di Balikpapan itu Pak, yang ruamnya udah yang aduh saya bilang kayak gitu kan. eh Ayo dong saya bilang kayak gitu kan. Tapi mau minum obat saya bilang kayak gitu kan. Mau Kak katanya kayak gitu. Ya udah saya bilang kayak gitu kan. Tapi Ya, bener ya rutin ya saya bilang kayak gitu kan. ya, Terus sudah. Nah, yang apa ya? Yang menimbulkan trust isunya mereka tuh percaya dulu gitu loh sama kita. Nah, nanti mereka percaya tuh udah yang gampang aja yang. Nah, terus
apa namanya di dalam aturan pun kita tidak bisa memaksa ya, walaupun misalnya itu kayak di Balikpapan, rumah saya misalnya itu dekatnya sama puskesmas B gitu ya. Terus saya lantas harus ke puskesmas B, tidak gitu loh, ya kan? Karena ada Pak yang pasiennya kami, saya tanya gitu, eh, kok nggak ke sini aja gitu kan? Saya bilang kayak gitu. Enggak, jawabannya cuma dua Pak. Tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman. Oh oke, saya bilang kayak gitu kan. Oke, saya bilang kayak gitu. Oh ternyata itu tuh yang pengaruh sekali gitu. Karena kalau di kita memang satu pintu kan Pak. Jadi pendaftaran memang di dalam sampai terima obat di dalam. Jadi pasien-pasien lain pun nggak tahu kalau misalnya itu statusnya dengan HIV. Nah yang kedua, terus kalau misalnya untuk yang benar kata Bapak tadi, PR-nya sebenarnya di stigma, diskriminasi. Jadi, iya iya Pak. Bisa dipersingkat, Dok, biar Oke, lain punya kesempatan. Oke, baik Pak, sedikit aja Pak. Jadi kemarin itu saya diminta jadi narasumber di Balai Anak Kebutuhan Khusus. Jadi orang tuanya, anaknya itu positif HIV. Nah, jadi itu stigma biasa lah Pak, diskriminasi dari masyarakat. Nah, jadi sehingga kok ini dia seminggu nggak ngambil obat gitu loh, kok telat gitu. Akhirnya dari pihak KDS-nya turun, oh ternyata kasakusuk tetangga. Nah, disitulah pihak puskesmasnya turun untuk apa? Untuk penyuluhan, untuk apa namanya kasih tahu cara penularan seperti apa. Nah, akhirnya malah apa, Pak? Malah pasien ini malah didukung, malah diingatkan untuk ngambil obat yang seperti itu sih, Pak. Kalau kita pengalaman di sini gitu. Ya, Ya, ya. terima kasih, Pak. Terima kasih, Bagus. ya. Halo, Pak. Berikutnya, ini Yuni Ambara. Pak Yuni Ambara, silakan. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Saya cuma menambahkan dan menguatkan apa yang dikatakan sama Mas Yahya. Di Bali itu sebelum terjadi seperti apa yang di Kalimantan, itu kita sudah turun lapangan semua. Artinya semua lembaga itu ini berkolaborasi gitu. Di situ pentingnya Komisi Penanggulangan AIDS sebenarnya gitu loh. Kenapa Komisi Penanggulangan AIDS? Karena di situ, nah contoh, di Bali banyak ada LSM peduli AIDS. Kalau mereka tidak terikat pada FPA, dulu kan belum ada ini yang namanya beda kan itu. Nah itu kalau kadang-kadang di lapangan overlapping antara LSM satu dengan LSM lain. Nah itu penyelesaiannya adalah KPA. Kemudian dinas-dinas juga. Dinas-dinas paling tidak di situ dinas-dinasnya harus berkolaborasi untuk mendukung program penanggulangan AIDS. Nah di sini harus ada KPA-nya dalam hal ini pimpinan daerahnya gitu yang peduli gitu. Kalau mereka tidak peduli ya percuma aja per person jadinya. Ya makanya tadi di judul itu kan disampaikan rasanya Mission Impossible. Bener. Saya katakan Mission Impossible, tapi kan kalau di Bali kita sudah siap semuanya, cuma kan sekarang tinggal memelihara itu aja seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yahya. Dan itu lembaga-lembaga yang kita dirikan itu kita saling advokasi dan itu antara pemerintah, antara ini swasta itu saling apa namanya berkolaborasi gitu. Kalau sepertinya ada yang kurang, kita di kemediaan, pamannya di KPA itu ada pengaduan dari masyarakat, kita langsung tidak lanjuti. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Yahya kemarin dari Jakarta, mereka kekurangan ini tidak langsung ke apa namanya penjangkau, tidak. Kita langsung komunikasikan ke beberapa LSM itu. Kemudian mana yang kira-kira yang bisa menerima mereka untuk pencarian ARV lebih cepat. Nah itu yang kita lakukan di Bali. Selain itu ada namanya pelatihan para dokter, para tenaga perawat, tenaga ini kesehatan, tenaga medis, ada konselor. Jadi konselor itu terus diisi gitu loh, tenaga kesehatan diisi semua sehingga mereka itu betul-betul ya paham tentang HIV/AIDS itu seperti apa. Karena pengaduan saya ada dari Kalimantan kemarin, dia tidak paham, saya arahkan ke situ. Yang ada PCT-nya gitu loh dari Kalimantan loh Bu. Nah kemudian dari Aceh, itu seorang koas dia cerita bahwa dia aja belum paham tentang HIV, gimana programnya itu bisa berjalan. Nah itu, kalau di Bali kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti apa yang dikatakan Pak Yahya. Seperti itu penguatan kami dari ini Komisi Penanggulangan AIDS. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Yuni Ambara. Halo, Silakan. ya, Info Y66. saya Agus.
saya nanya. Bagus. Silakan. Silakan, silakan. Ya, ini yang sering saya temuin apa? Masih banyak teman-teman tidak tahu informasi terkait HIV. Yang kedua, masih banyak tidak paham dengan obat ARV yang diminum jenisnya apa. Ya, yang ketiga, apa namanya? Apa yang dibilang sama Pak Ambaro itu nggak ada sama sekali. Perlu ada lebih kekuatannya, lebih keakraban. Bagaimana kita sebagai teman? Itu yang diharapkan. Oke. Itu yang menjadi sesuatu kekuatan. Ya. Dorong terus. Anggap dia kita sebagai keluarga. Ya. Ya, seperti itu. Ya, apa yang disampaikan sama Pak Ambaro itu luar biasa. Bukan hanya sekedar diskusi ngobrol, tapi tidak ada actionnya. Ya. Itu. Ya, Pak Ambaro, semangat Pak Ambaro. Iya, terima kasih. Dikenal lah suara saya nih. Oke. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan dari mana, dari chat room. Ini yang pertama yang terkait dengan Mbak Sela. Mau tanya, apakah memberikan edukasi itu hanya bagi orang yang PSP atau untuk seluruh orang? Ya, silakan, itu mau dijawab dulu Pak. Ya, silakan. Ya, saya Pak ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, tadi AIDS, ARV, dan memandang empati persoalan HIV itu memang diperlukan. Dan edukasi ketika ke publik itu memang untuk semua. Jadi baik pada populasi kunci maupun pada populasi umum ya, termasuk keluarga ya, keluarga, dan itu di Bali sedang dikembangkan pendekatan hulu, dan pendekatan hilir itu harus seimbang ya. Ya, syukur kita didukung sama Ibu Koster yang sekarang baru gubernurnya selesai tanggal 6 kemarin ya. Ada gerakan PKK yang masif di mana turun ke lapangan itu di samping ya, isu pemberdayaan keluarga ya, merangkai bunga, pentingnya buat tanaman obat di rumah ya, apotek hidup dan sebagainya, selalu disisipkan dengan narkoba dan AIDS ya. Di situ gerilya Ibu PKK dan pasukannya secara dengan Bu Bupati kecamatan desa itu kayaknya memberikan sentuhan tersendiri dari secara formalnya gitu ke Banjar-Banjar. Begitu juga teman-teman KDS dan yang tergabung melalui aktivis ya, dengan misalnya berkoordinasi dengan PKM setempat, itu juga punya andil besar bersama kader desa peduli AIDS setempat, itu juga edukasi ke semua. Jadi suara HIV, pentingnya ARV, dan mereka sebagai teman itu memang itu sangat menentukan. Betul tadi memang harapan ya, ada beberapa yang ramah terhadap ODIP itu memang ada tingkatannya ya. Nah, tetapi di Bali misalnya ada bagaimana di YKP itu lebih disenangi daripada di kalau PKM tutup setempat, mereka pilih ke YKP karena bisa praktek sampai sore ya. Ya, satu ketip aja yang di Jalan Sesetan itu misalnya. Begitu juga teman-teman yang tadi migran tadi mobile yang wisata di sini 2 minggu atau 10 hari, 5 hari, kehabisan ARV seringkali juga kita, dan juga interkoneksi antar puskesmas di jaringan puskesmas di Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Selatan itu saling bekerja sama. Kalau stoknya di sini habis bagaimana? Bisa dioper gitu ya. Itu juga sampai semacam itu misalnya untuk layanan ARV misalnya. Terus yang tadi Mas Gambit yang terakhir tadi tentang maaf saya. Pendidikan itu untuk PSP saja atau untuk umum? Semua. Jadi DPS barangkali kalau di Bali relatif sudah selesai karena mereka sangat dari melalui interaksi kelompok dengan di lokasi, sekarang malahan mereka menjadi pembicara untuk
kader kesehatan lain gitu ya. Jadi mereka di samping testimoni ngajar malahan. Oh saya begini sebaiknya. Jadi di samping memperkenalkan bahwa kita sehat, kita juga berdaya, mereka juga informasi tentang sebaiknya juga melakukan pap smear dan tes dini itu malah teman-teman dari apa KDS itu, kader-kader itu. Jadi yang saya lihat di Yayasan Ketip Raja itu malah mereka menjadi narasumber yang dijadwalkan. Kalau di Denpasar itu ada 43 desa, kalau di Badung 62 desa itu antara lain juga melibatkan teman-teman ODIP ini. Karena mereka juga yang merasakan, punya pengalaman, sehingga lebih sebagai teman itu ya. Orang lain menjadi empati gitu ya. Jadi tidak tidak walaupun juga didampingi sama teman dari PKM dokter puskesmas, tetapi mereka juga bicara gitu. Itu saya lihat ya relatif bisa membantu di dalam memecahkan kebutuhan tadi psikologis ya apa namanya, bisa cair gitu ya. Kalau perlu dengan apa namanya, dengan canda dan sebagainya. Tapi kalau yang untuk yang di lapas tadi memang ada satu apa LSM khusus yang memang masuk ke keluar masuk beredar di 9 kabupaten kota ini. Oke, ya terima Gitu. kasih Pak. Ya, ya. Ya, Pak, lagi sekali. Yang terakhir, sebentar. Pertanyaan yang terakhir itu dari Bapak Ferry Kamil. Ada Oke. 2 pertanyaan. Silakan disampaikan langsung saja Pak Ferry Kamil. Ya, terima kasih, terima kasih. Ferry Kamil. Ya ininya backgroundnya masih ini. Ya, buat Pak Yahya dan mungkin yang lain juga boleh. Ada 2 pertanyaan saya itu. Oke. Yang pertama tentang upaya untuk menemukan kasus HIV dari luar POCI yang selama ini dijangkau melalui program, gitu Oke. Pak. Jadi apakah sudah dilakukan gitu ya? Yang saya mengerti kan selama ini kita bekerja itu menggali kasus itu dari 4 POCI itu yang LSL, transgender, kemudian WPS dan penasun atau pengguna nafsa. Dan mungkin sudah ditambah dengan ada untuk ke ibu hamil juga ada pengetesan. Tapi saya kira selama ini kan dalam pengalaman kita selama ini cukup panjang ya. Ada yang ke HRM dulu gitu. Dan apakah itu di sopir atau di pekerja transportasi dan lain-lain. Nah, seperti apa itu pengalaman Bali? Karena saya melihat di salah satu presentasi dari Kemkes itu memperkirakan bahwa 60% dari kasus HIV itu yang ke depan itu akan berasal dari populasi non-POCI gitu ya. Nah, sementara yang terdengar sampai saat ini kebanyakan masih intervensi ke POCI. Nah, yang kedua itu saya tuliskan juga, kalau misalnya ada Pak Yahya pengalaman dari Bali atau tentang mengidentifikasi kebutuhan layanan yang non HIV AIDS gitu ya. Selama ini kan kita bicara layanan-layanan terkait dengan HIV AIDS atau IMS-nya atau mungkin ada pengembangan sedikit dan penyakit lain. Tapi yang layanan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sosial ataupun ekonomi itu seperti apa dan bagaimana sistem kalau misalnya sudah sempat dibangun, apakah itu rujukan dan dukungannya bisa dilakukan. Terima kasih Pak Yaya. Ya, terima kasih. Langsung Pak Kabit ya. Iya. Oke. Pak Yaya, satu Pak Yaya yuk. Oh, silakan. Pak Yaya. Iya. Itu kan Pak Yaya udah banyak itu apa tuh masukan-masukan tuh catatannya. Ya. Ya kan? Nah, siapakah yang berperan di sana? Siapakah yang mengambil tanggung jawab? Harus ada salah satu pemimpin. Itu maksud saya, Pak. Tegasin itu. Kamu nih kerja nih, kamu nih harus tegas, Mas. Itu hanya banyak sekali yang catatannya kan, tapi nggak ada actionnya. Itu rugi, Mas. Ya, Pak ya. Oke. Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi yang apa namanya non-POCI betul Pak. Di Bali 120 jaringan puskesmas dan belasan rumah sakit sudah melaksanakan. Jadi cakupannya cukup besar ya untuk ibu hamil ini. Tetapi
hasilnya secara umum hanya 0,3 ya, tidak sampai 5% ya. Jadi kan 0,5 ya. Kalau sampai 1, bahaya ini. Jadi apa namanya di kalangan ibu hamil masih menunjukkan concentrate population ya. Kalau di dalam teori epidemiologinya itu. Jadi di Bali sudah dilaksanakan, termasuk yang menjadi semacam prestasi nasional kayaknya begitu. Jadi tahun 2002 kayaknya dikasih piagam penghargaan, tapi kita juga tidak terlalu bangga juga karena memang tantangannya ternyata cukup besar. Tadi apa kita lihat on ARV-nya sama tersupresi tadi ternyata ya apa namanya masih relatif kecil ya. Kemudian yang kedua apa namanya ah, layanan non HIV itu memang diperlukan ya, karena holistik bukan sekedar medis tapi juga sosial termasuk hukum dan ekonomi ya. Di ekonomi ini waktu COVID kemarin itu kita coba apa namanya ya dari dinas sosial kemudian dari instansi lain ya ada semacam CSR gitu melatih sebagian dari teman-teman ODIP itu sendiri yang dulu apa kerja di LSM bahkan sekarang mereka beberapa malah keluar buat jual jajan lebih menguntungkan misalnya itu ada ada cuman seberapa itu itu mungkin masih terbatas ya tapi artinya bahwa lesson learned dari sini mereka bisa berdaya dengan apa UKM-nya misalnya seperti itu. Kemudian ya apa namanya eh, ya tentu saja yang dimaksud catatan sebagai lesson learn itu kita bersinergi dengan IKM Udayana yang dulu Prof. Wirawan itu rasanya dari best practice dari penjara juga sudah ada dokumentasinya. Treat and test juga sudah diteliti. Kemudian bagaimana evaluasi perda juga sudah dilaksanakan. Bahkan evaluasi efektivitas dari kader desa peduli aid dan apa KS PAN itu bagaimana di dalam edukasi di kalangan remaja misalnya itu juga ada sebuah riset ya. Kalau itu kalau maksudnya adalah sebuah dokumentasi sebagai best practice ya. Tapi yang penting saya setuju Pak, kita setuju action itu lebih penting itu. Tetapi juga pola bagaimana itu efektif yang didasari oleh sebuah kolaborasi dan sinergi itu juga jauh lebih penting juga misalnya kayak apa namanya Forum Peduli Aid Bali bekerja sama sama Dinas Kesehatan Denpasar dan juga apa namanya KPA misalnya yang hari ini saya contohkan tadi bagaimana Odi Berdaya itu mereka di samping sebagai aktivis LSM mereka juga tim advokator yang berhasil loh. Jadi ada 2 LSM yang berbasis ODIP ya yang insya Allah tahun depan ini sudah mendapatkan dana dari APBD. Swakelola tipe 3 ini misalnya ya. Karena itu dan ini kita membuktikan bukan sekedar teori ya. Ada terima kasih buat Penabulu dan juga jaringan apa namanya Spirit Paramacita dan juga LSM lain yang nasional ya dan juga semua LSM di Bali yang sudah berkolaborasi apa namanya dalam aid ini yang sebenarnya apa namanya terus terang pendanaan untuk aid ini memang terjadi fluktuasi tergantung pimpinan daerah setempat ya apalagi mendekati 24 ini ya kayaknya juga agak berkurang gitu. Tetapi saya lihat ketika COVID ada dana dan tidak itu teman-teman aktivis seksi VCT di PKM itu sama LS terus bergerak saya kita lihat di Bali kayaknya. Walaupun cuma seberapa itu efektivitasnya itu nanti Mas Gambit punya PR itu untuk riset itu. Dan apa namanya Mas Gambit juga rasanya juga ada kajian mengenai harm reduction di Bali dan sebagainya itu apa namanya. Mungkin juga yang tadi perlu best practice dari penjara bisa dievaluasi Mas Gambit. Ini cuma harapan yang sebagai kebutuhan dari sesi tadi ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya. Ini yang terakhir itu saya kira ada relevansinya. Itu dari Mas Nirwanto. Nirwanto ya. Ada? Ya. Mas Nirwanto. Oke, oh enggak ada. Mungkin Nasar sudah ada. Di sini sudah tenggelamnya mulai ini. Oke. Ini saya bacakan apakah bisa di-share terkait dengan kader desa peduli AIDS.
apa saja program yang dilakukan di desa dan tim apa saja yang terlibat dalam pembentukan ini. Itu yang pertama. Mungkin kalau nanti ada dokumentasi nanti bisa dikirimkan ke kami ya Pak. Siap, siap. Kemudian yang kedua itu menarik. Ada beberapa pertanyaan sebagai akademisi. Kami sering tidak mendapatkan info terkait pelatihan atau apapun yang berkaitan dengan HIV. Sehingga kami dari akademik susah untuk membantu tim NGO. Dengan alasan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut hanya untuk para klinisi. Mohon arahnya terkait hal ini. Saya kira mohon responnya Pak Yahya atas ya, baik. Mengenai KDPA singkat saja ini. Jadi apa namanya, Prop Tuti tahun 2000-an awal itu gusar terhadap perkembangan AIDS di seluruh desa-desa itu. Nah, sedangkan penyuluhan terbatas ya, beliau punya tim di kedokteran dan juga KPA sangat terbatas, sehingga alangkah baiknya juga memberdayakan teman-teman desa ini. Dan desa di Bali ada desa adat dan desa dinas, itu mereka kolaborasikan. Begitu diketok pendesa adatnya, pimpinan adatnya, maka mereka mengadakan pelatihan sendiri dengan desa adat, ya, dengan dana adat itu. Karena semua kabupaten kota punya desa adat, itu juga punya strukturnya dan diberikan dana oleh bupati masing-masing ya. Sehingga sampai sekarang jaringan desa adat, kader desa peduli ini punya berdaya. Jadi teman-teman PKM punya partner nih di desa itu yang memudahkan kita, seperti gerakan koperasi, gerakan pendidikan, gerakan itu formatnya adalah desa sehat ya, termasuk misalnya. Dan di situ Badung kemarin ada desa Getting to Zero, bahkan karena Badung ketika Indonesia hanya 3 kabupaten kota yang tahun 2000-an itu yang Getting to Zero. Pertama Denpasar, kedua Badung, yang ketiga Jakarta Barat. Ya, tapi sekarang sudah meluas ya. Itu misalnya. Jadi gerakan dari desa ini sudah terbangun sejak dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana teman akademisi bisa terlibat di sini. Nah, ini keunikan Bali yang sejak dulu teman-teman LSM, akademisi, dan orang-orang KPA itu adalah mereka Pak. Jadi Prof. Irawan, Prof. Tuti, sama Prof. Pangku, kita bersyukur sejak awal itu istilahnya sudah ada link dan kolaborasi ini. Jadi sampai sekarang penerusnya hanya meneruskan itu ya, walaupun tapi maksudnya masih kita rawat itu. Dan tentu saja yang berperan mengkoordinasikan adalah KPA setempat ya. Ada KPA yang ada di situ, teman sosial, teman dokter itu berkumpul, dan sebaiknya bagaimana, termasuk penelitian mengenai AIDS di penjara, AIDS di sekolah, kebijakan, ya, treat and test, dan sebagainya itu kita ada risetnya gitu ya, ada basis risetnya itu. Jadi sebagai barangkali pendekatan kepada bagaimana teman kampus bisa diskusi sama teman KPA, mungkin yang paling mudah begitu. Jadi di situ nanti ada teridentifikasi isu-isu yang dibutuhkan, sehingga termasuk Mas Gambit ini saya lihat juga Atma Jaya sangat aktif juga, termasuk bekerja sama Yakeba misalnya, sama teman IKM UNUD itu mengevaluasi bagaimana penggunaan tren dari pinasun bergeser ke obat oral nafsa, misalkan bagaimana pengaruh nafsa oral itu dengan perilaku seks berisiko misalnya. Ini rupanya sudah ada kajian seperti itu misalnya. Itu bahkan kolaborasi segenap pihak itu, dan survei biologisnya juga ada trennya di Jakarta, di Denpasar, dan beberapa kota misalnya seperti itu. Mungkin Mas Penggawa bisa memberikan tambahan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Mungkin waktunya sudah hampir habis, tetapi saya ingin meminta sekali lagi Pak Yahya untuk membuat catatan akhirnya ya. Dan saya secara khusus ingin memesankan closing statement-nya, yaitu bagaimana caranya agar ODIF itu bisa bicara dan berdaya. Saya kira itu yang menjadi topik kita utama, dan ini mohon untuk bisa di-highlight seperti apa yang harus dilakukan oleh komunitas, apa yang harus dilakukan oleh
stakeholder untuk mendukung teman-teman itu bisa bicara dan berdaya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, jadi untuk menuju ending tahun 2030 memang segenap stakeholders harus sinergi untuk bekerja sama ya. Jadi apa namanya baik teman-teman di KPA, kemudian dokter di puskesmas dan sebagainya. Tapi tak kalah penting adalah peranan teman-teman audit komunitas sendiri karena mereka punya kepentingan, karena mereka punya apa namanya bukan hanya pihak yang objek yang dilayani saja, tapi mereka harus menjadi subjek. Dan kolaborasi menjadi semakin sinergis bila mana mereka juga duduk sejajar sama kita untuk merencanakan bagaimana membentuk KDS yang solid ya untuk membantu teman-teman sebayanya sehingga uh, karena dari pintu KDS inilah mereka bisa bicara untuk kebutuhan mereka sendiri dan juga apa yang harus diperbuat oleh orang lain itu. Jadi stigma internal itu bisa dikikis dari situ. Stigma eksternal sebenarnya nomor dua. Stigma internal ini yang perlu sehingga bersamaan dengan itu yang perlu digencarkan memang edukasi kepada keluarga dan publik yang intensif dan masif ya, tentang ABCD-nya HIV, bukan sekedar itu aib, tapi dia penyakit biasa yang harus bisa ditangani bersama dan mereka lebih sehat. Misalnya bisa dibandingkan dengan informasi tentang epidemiologi jalan raya itu lebih kejam karena dalam 3 hari 5 hari bisa ribuan orang meninggal di jalan itu. Tapi HIV/AIDS sebenarnya penyakit yang sangat sopan, dia bisa ditanganin, manageable, yang bisa di-manage, tidak seperti COVID yang meminta korban ribuan jutaan orang, tapi HIV bisa seperti itu misalnya. Jadi bagaimana ODIP bisa berdaya dengan dukungan stakeholders terkait. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya atas paparannya yang luar biasa dan yang utama adalah mampu untuk menstimulasi teman-teman untuk berpikir, untuk menyampaikan gagasan dan sebagainya. Sehingga ini saya kira jadi diskusi yang sangat produktif dan juga menarik dan tentu saja perlu juga tindak lanjut apakah dalam bentuk diskusi berikutnya atau mungkin dalam kerja-kerja kita di lapangan. Saya ingin mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini dengan melihat bahwa bagaimana kita itu membuat capaian Getting to Zero itu bisa berhasil kalau kemudian ODIF itu mampu bicara dan berdaya. Tetapi bagaimana dia bisa mampu bicara dan berdaya adalah dengan mengorganisasikan mereka sendiri, mendidik mereka, mendidik sebayanya, sehingga kemudian mereka mampu bicara. Bicara adalah tanda keberdayaan dari komunitas, mampu menyampaikan apa yang menjadi harapan, keinginan dari pelayanan yang ingin diperoleh. Saya kira itu diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan saya kira kita sangat sedikit yang Mas Gabit, mungkin closing ini apa namanya? Saya undang Mas Ibu Yoke masih bergabung? Oh, ternyata sudah. Sebenarnya beliau punya beberapa yang dari teman-teman komunitas. Terima kasih. Oke. Ya, saya kira kita kita masih bertemu lagi 2 minggu lagi dengan cerita dari Forum Jawa Timur. Nanti akan menyampaikan topik yang lain dan kita harapkan bahwa kalau Bapak Ibu memiliki topik-topik yang ingin didiskusikan bersama, silahkan menghubungi kami dan kita nanti bisa arrange untuk membuat diskusi untuk seri-seri berikutnya. Terima kasih. Jika ada hal yang kurang, mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yahya yang sudah menyiapkan paparan dan juga menyediakan waktu
untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Lenggo. Iya, Selamat sore. terima kasih banyak Mas Gembit yang sudah memandu diskusi kita sore hari ini. Terima kasih juga Pak Yahya yang sudah berbagi dan berdiskusi dengan kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dan masih setia sampai akhir. Mungkin untuk penutup kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon yang berkenan dapat mengaktifkan videonya. Saya menunggu. Getting to zero. Iya. Mungkin masih ada yang mau membuka kamera. Iya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini masih ada satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akan ketemu di sesi kultural hari Rabu. Terima kasih. Selamat sore.